Baik, baik, silahkan Anda santai mendengarkan kuliah saya sekaligus melihat paparan saya melalui share screen atau mungkin dari materi yang sudah saya berikan atau bagikan. Baik, pada minggu ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait ilmu ukur tanah ya, di mana ilmu ukur tanah kita sudah sampai pada pertemuan yang keempat. Kita sudah belajar secara teoritis kemarin filsafat ilmu ukur tanah, kemudian sampai pada tahap praktikum pengenalan alat juga sudah dilakukan. Luar biasa antusiasmenya ya. Nah, untuk refreshing hari ini kita akan melakukan sedikit teoritis. Kemungkinan 3 SKS atau sekitar 2 jam lebih sedikit. Baik, saya sudah share 3 materi kemarin, yaitu paparan share PPT. Kemudian yang kedua, saya juga share PDF, JKV dan JKH, SNI yang dikeluarkan oleh BNSP. Ya, akan kita bahas juga pada sore ini. Nah, oke. Nah, sebagai brainstorming awal-awal, minggu yang sebelumnya saya sudah sampaikan diagram ini, di mana ini adalah materi-materi yang umum atau banyak disajikan atau akan kita pelajari bersama di dalam ilmu ukur tanah. Seperti yang saya sudah sampaikan bahwa ilmu ukur tanah itu dibagi menjadi point plotting, dan data acquisition. Nah, untuk point akuisisi itu kalau kita lihat di diagram ini ada 2, yaitu tentang controlling, yang kedua adalah tentang detailing. Nah, di dalam mata kuliah kita nanti kita akan belajar tentang polar non-polar, offset, tachimetry juga. Ini mungkin di pertemuan ke-8 atau yang ke-9 ya, mungkin. Kemudian pada hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang controlling. Nah, kontrol yang dimaksud adalah tentu saja yang berhubungan dengan SNI, yaitu tentang JKV maupun JKH atau jaring kontrol horizontal dan jaring kontrol vertikal. Di beberapa bidang ilmu, jaring kontrol sering disebut sebagai kerangka dasar. Jadi ada yang nyebut sebagai KDV dan KDH, tapi juga ada yang nyebut sebagai JKV dan JKH. Kalau referensinya nasional, maka sebutannya menjadi JKVN dan JKHN. Nah, kembali kepada materi JKV dan JKHN, kalau kita melihat diagram ini, di sini ada 2 bagian yang agak rancu ya. Agak rancu itu sebenarnya ini saya buatnya kurang sesuai ya. Harusnya yang plan surveying dan geodetic surveying itu bisa digunakan untuk JKH. Sama-sama bisa digunakan untuk JKH. Cuman beda. Jadi ketika kita bicara land measurement sendiri, itu sebenarnya ada 2, yaitu plan surveying atau pengukuran datar dan geodetic surveying. Nah, geodetic surveying sebenarnya juga bisa digunakan untuk kontrol, juga bisa digunakan untuk detailing juga. Nah, geodetik itu sebenarnya bisa digunakan untuk kontrol, tapi juga bisa digunakan untuk detailing. Tentu saja karena akuisisi atau kemampuan ketelitiannya berbeda, fraksinya di sini mungkin milimeter atau senti, di sini dalam rangka meter, maka terus tentu saja berbeda ketelitian atau skala target gambarnya. Nah, sedangkan plane surveying sama, dia juga bisa digunakan sebagai detailing atau pengukuran datar atau juga sebagai kontrol. Sama-sama. Artinya baik plane surveying atau yang geodetic surveying sama-sama butuh 2 hal. Yang pertama detailing, Anda bisa ngambil data sebanyak-banyaknya, tapi tanpa kontrol yang baik, data Anda tidak bagus. Atau Anda pakai yang plane surveying pengukuran darat untuk detailing, bagus juga sebanyak-banyaknya. Tapi tanpa dibuatkan JKV dan JKH atau kontrol, maka data Anda tidak tidak reliable.
Nah, apa yang kita pelajari pada ilmu ukur tanah kelas kita selama 16 pertemuan ini? Nah, di dalam diagram yang saya sampaikan atau saya gambarkan ini ada dua. Yang pertama adalah plane surveying, yang kedua adalah geodetic surveying. Nah, geodetic surveying itu ada yang static radial, ada yang static network, ada yang real time kinematik dan sebagainya. Ini akan Anda pelajari pada mata kuliah yang berbeda. Biasanya survei GPS atau survei topografi. Nah, toponimi untuk yang biasanya untuk yang pendidikan. Kalau yang non pendidikan sebutannya survei topografi. Nah, kalau plan surveying fokus kita yang akan kita pelajari selama 1 semester adalah pada fokus plan surveying, baik yang berfungsi sebagai JKH ataupun sebagai JKV. Nah, atau yang sebagai detailing. Nah, ini yang kita pelajari di ilmu pertanah. Nah, 1, 2, dan 3. Tapi cuma sampai sini ya. Karena ketika kita masuk di tight control, topographic interpolation, barometric elevation, dan GNSS orthometric, ini masuknya di mata kuliah survei GPS yang berbeda. Ini sudah pengukuran geodetik. Apa bedanya pengukuran geodetik dan pengukuran plane? Kalau pengukuran plane Anda ukur di atas permukaan tanah langsung. Seperti kemarin latihan centering, nah itu termasuk latihan mendirikan alat untuk plane surveying, menembak dengan alat optik. Nah, sedangkan geodetic surveying itu Anda mengandalkan satelit, sinyal satelit yang melintas di atas kepala kita. Nah, seperti itu, agak berbeda konteks ya, sehingga ketelitiannya jelas berbeda. Makanya di sini untuk JKV itu hanya ada pada bagian plane surveying. Nah, di JKV-nya. Nah, kalau yang geodetik itu khusus JKH toh. JKH saja. Sedangkan yang plane surveying itu ada dua-duanya. Ada JKH tapi juga JKV. Keduanya bisa dikontrol atau bisa dikendalikan akurasinya atau ketelitian yang mau ditarget. Kalau yang geodetik itu sangat tergantung dengan sinyal satelit. Sehingga JKV-nya itu tidak ditiadakan. Karena sulit mengendalikannya. Kecuali nanti kita menggunakan SNI yang berbeda ya, karena kita masih menggunakan SNI. Yang akan kita pakai salah satu SNI yaitu JKV-nya menggunakan sifat datar atau waterpass. Oke. Selanjutnya di dalam ilmu ukur tanah tadi saya sudah sampaikan ya, ada yang data point akuisisi atau pengeplotan data titik ke atas kertas atau ke atas komputer itu ada dua. Yang pertama kontrol, yang kedua adalah detail. Nah, keduanya itu sebenarnya mengacu pada 3 pekerjaan utama di sini. Yang pertama adalah berkaitan tentang titik kontrol. Berarti kita ada 3 yang kita pelajari utamanya hari ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan titik kontrol. Yang kedua adalah JKV dan JKV atau sering disebut sebagai KDV atau di sini kita sering sebut sebagai KDH. Sama. Nah, dalam penentuan kerangka pemetaan ini sangat penting ya. Itu selalu ada kegiatan atau tahapan pekerjaan yang panjang di dalam ilmu ukur tanah. Dia sering digunakan dalam berbagai tahap. Ada yang tahapnya paling simpel ya di sini. Ada tahap perencanaan pengukuran, kemudian survei investigasi itu tahap awal ya, survei investigasi.
survei investigasi ini biasanya menggunakan pengukuran geodetik. Nah, ada juga yang detail engineering design. Nah, atau sering disebut sebagai DED. Atau ada juga yang sudah masuk ke as-built. Nah, drawing atau penggambaran pra atau sebelum dibangun. Nah, salah ini, salah, bukan as ya. Salah. Nah, setiap tahapan pekerjaan tentu saja mempunyai karakteristik sendiri-sendiri. Semakin ke arah bawah, itu semakin target resolusinya semakin detail atau resolusinya semakin tinggi. Nah, biasanya kecenderungannya kita pisahkan di sampai tahap ini. Biasanya ini sudah masuk di DED dan as-built. Nah, yang atas biasanya ini SID atau yang lainnya. Nah, skalanya biasanya kalau yang di bagian bawah itu di bawah 1/5.000-an atau bisa 100/200 atau 500 atau 1000. Artinya apa? Pengukuran pada ranah yang ini biasanya menggunakan pengukuran geodetic mapping, di mana kelengkungan bumi masih sangat berpengaruh. Sedangkan pada pengukuran skala di bawah 5.000 itu biasanya plane surveying atau disebut sebagai ortho mapping. Nah, sebagai ortho mapping. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama di awal-awal supaya kita tidak terjebak pada pemanfaatan salah satu metode pengukuran untuk semua jenis pengukuran. Contoh, misalnya kita mau pengukuran di bawah 1/5.000, tapi kita pakainya malah geodetic mapping. Nah, itu salah. Tapi kalau kita mau ngukur menggunakan metode plane surveying untuk pengukuran di atas 1/5.000, itu tidak salah, tapi boros biaya, boros waktu, boros sumber daya manusia, seperti itu. Jadi kurang efektif. Nah, oleh karena itu kita harus paham tentang kapan kita pakai kerangka dasar pemetaan yang berbasis geodetik, tapi juga tahu kapan menentukan kerangka dasar pemetaan yang berbasis ortho mapping. Ortho mapping biasanya JKV JKH, kalau geodetic mapping biasanya adalah JKH saja. Nah, sementara yang bisa saya sampaikan adalah sampai tahap itu. Untuk detail SNI yang lain tentu saja detailnya agak beda ya. Sementara kita akan fokus pada tahapan ini saja dulu. Nah, selanjutnya setelah kita tahu kerangka dasar pemetaan yang baik, kerangka dasar pemetaan kita mau pakai yang geodetik atau yang planning, nah kita harus menentukan titik kontrol. Titik kontrol adalah titik kendali. Titik kendali untuk apa? Untuk aspek semuanya, koordinat X, Y, dan Z. Nah, atau untuk beberapa sistem koordinat, misalnya kita pakai sistem koordinat kartesian atau kartesius, sering disebut sebagai absis, koordinat, dan elevasi. Seperti itu. Ini ada 3 aspek semuanya, ada 3 aspek total ya, yang harus kita kuasai. Nah, titik kontrol itu harus punya 3 hal ini. XYZ atau absis ordinat elevasi sebagai titik kontrol kendali. Nah, titik kontrol itu untuk 3 hal. Yang pertama adalah sebagai vertikal, seperti ini, titik kontrol vertikal. Kemudian titik kontrol horizontal, nah, titik pengukuran horizontal, vertikal. Nah, horizontal ada 2 ya, X dan Y ya. Nah, titik kontrol vertikal itu sering sebagai
NWP atau No Creek Water Pass Pail. Pail ini seperti pilar ya. Pail ini seperti pilar. Pilar water pass. Anda kemarin sudah belajar dan pegang water pass. Nah, ada mistar yang ada meterannya ya, atau berskala. Nah, itu sering disebut sebagai pail atau sering disebut sebagai pail skal, pail yang berskala seperti itu. Nah, umumnya kalau titik kontrol vertikal baik yang plane surveying atau yang geodetic surveying itu menggunakan sistem yang umum. Sistem yang umum. Sistem yang umum itu apa? Sistem yang sering digunakan sebagai dasar terendah elevasi. Yaitu contohnya yang umum adalah MSL. Nah, atau mean sea level. Mean sea level. Nah, mean sea level atau rata-rata tinggi muka air laut. Nah, berarti untuk kontrol, berarti kadang-kadang kita perlu menggunakan pengamatan pasang surut. Ya, seperti kalau saya sampaikan di grafik yang atas, diagram yang atas tadi, untuk vertikal kadang dikendalikan dengan barometrik, ada yang dikendalikan dengan muka air laut, atau pakai metode topographic interpolation juga bisa. Nah, untuk yang global, berarti kita akan menggunakan sistem yang umum, yaitu mean sea level. Tapi ada juga yang sistem lokal. Nah, titik kontrol atau kita sebutnya sebagai titik kendali ini sering diwujudkan dalam bentuk benchmark. Benchmark itu semacam pilar beton dengan ukuran 2 kali 20 kali 20 cm, ada yang 30 kali 30 cm, ada yang 40 kali 40 cm. Nah, nanti di SNI Anda bisa cek, itu ada berbagai level BM, di mana semakin tinggi level BM, itu biasanya ukurannya juga semakin gede. Semakin permanen, seperti itu ya. Nah, karena kemarin praktikum Anda pakainya paku untuk latihan. Nah, makanya paku itu jangan dipindah-pindah. Tripod yang menyesuaikan posisi paku. Bukan pakunya yang dipindah, menyesuaikan posisi tripod. Nah, selanjutnya di sini saya akan menerangkan tentang sistem umum. Sistem umum. Maaf, masih ubah-ubah. Nah, sistem yang umum. Kurang kelihatan ya merahnya. Nah, sistem yang umum dan sistem yang lokal. Bedanya apa? Yuk, kita pelajari bareng-bareng pada diagram di bawah ini. Nah, kita tentu saja tadi suatu titik kontrol itu berisi 3 data, yaitu X, Y, dan Z, yaitu posisi horizontal dan posisi vertikal. Di mana X, Y, Z itu bereferensi secara lokal maupun global. Nah, fungsi titik kontrol adalah sebagai kerangka dasar yang pertama. Kerangka dasar itu tentu saja seperti kalau tubuh kita ya, kalau kita punya kerangka ya, tanpa kerangka tubuh kita nggak berbentuk. Seperti lemak atau daging tanpa tulang gitu ya. Gelambir-gelambir mungkin istilahnya. Seperti itu. Nah, supaya pengukuran kita punya bentuk. Nah, kerangka, kita butuh kerangka. Yang kedua, titik kontrol fungsinya sebagai acuan pengikatan. Suatu pemetaan tanpa acuan pengikatan itu tidak signifikan value-nya. Jadi misalnya Anda melakukan pemetaan bidang tanah seperti ini. Nah, tanpa diikat titik kontrol yang jelas, misalnya ditembak seperti ini, maka artinya dia tidak ada koordinat yang bekerja di situ. Kalau nggak ada koordinat, wilayahnya mana, lokasinya mana, itu sebenarnya tanahnya siapa, itu tidak bisa digunakan. Atau ibaratnya Anda punya data sebaran peta, punya sebaran peta, tapi
petanya tidak jelas alamatnya punyanya siapa, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya juga sebagai kontrol ukuran. Kontrol ukuran misalnya gini. Misalnya kita punya patok yang bekerja seperti ini. Nah, di sini dia ditembak pada satu poin tertentu. Misalnya patok BM-nya di sini. Dia ditembak, kemudian setiap titik-titik ini ditembak sedemikian rupa. Maaf. Sebentar ya. Sini ada Oke, kita lanjutkan. Maaf. Nah, ketika kita tidak punya acuan, maka kotak yang wujudnya sedemikian ini bisa jadi untuk skala yang berbeda kita tidak tahu. Meskipun wujudnya sama, mungkin ukurannya lebih kecil atau mungkin lebih besar lagi. Nah, ini digunakan sebagai kontrol ukuran. Nah, titik acuan fungsinya seperti itu. Nah, yang menjadi permasalahan adalah kontrol acuan atau ukuran itu kita lihatnya berdasarkan apa? Di sini tadi sudah saya sampaikan ada dua sistem. Yang pertama sistem yang umum, multi level atau global, saya nyebutnya global, atau yang sistem lokal. Nah, kalau demikian berarti dalam membuat acuan itu ada tiga sistem utama. Tiga sistem utama. Yang pertama adalah saya ketik dulu lokal. Lokal itu tanpa acuan, kita hanya menggunakan BM dengan koordinat random atau nasional, itu tingkat yang lebih luas, atau sering disebut sebagai regional. Tapi juga ada yang pada tataran global. Global itu tingkat dunia. Artinya referensinya adalah tingkat dunia. Nah, yang pertama, contoh ya, ini saya berikan contoh pada Anda. Di sini ada sebuah bentuk sungai. Bentuk sungai di dalam diagram saya ini. Ada sebuah sungai seperti ini yang memanjang sampai muara ya, di pantai selatan Jawa seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Kita diminta untuk melakukan pemetaan, membuat cross section. Cross section seperti ini per 100 meteran. Nah, di mana nanti outputnya adalah kalau ini saya tarik gambarnya ke dalam kertas, misalnya ini ya, itu adalah penampang melintang sungai. Nah, seperti ini airnya. Yang ini adalah ini cross section ya, penampang melintang. Nah, seperti itu. Jadi kita punya bentuk sungai pada setiap potongan, setiap daerah pemetaan. Nah, berarti kita harus punya sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 kontrol poin. Nah, sebelum kita masuk ke tataran kontrol poin, berarti kita harus membuat yang namanya benchmark. Nah, ini misalnya saya buat benchmark. Benchmark warnanya merah ya, biar lebih menyala. Nah, misalnya seperti ini. Benchmark. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah BM. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, setiap BM itu wajib punya 3 hal. Yaitu dia punya X, Y, dan Z. Seperti itu. Nah, X, Y, dan Z itu value-nya tergantung referensi yang kita pakai. Misalnya contoh, yang lokal, X, Y, Z lokal, misalnya X, saya isi, misalnya
Misalnya X-nya saya isi 0, Y saya isi 0, Z saya isi 0. Nah, misalnya seperti itu. Atau mungkin 1000, 10.000, atau mungkin 10.000, atau mungkin 10.000. Nah, misalnya ini 100 di atas. Nah, artinya semua pengukuran yang ada di apa namanya? Di bawah cross section ini itu semua bereferensi pada BM ini dengan koordinat awal adalah 10.000, 10.100. Nah, ini misalnya yang lokal ya, kita bicara yang lokal. Nah, kemudian cross section kita ini kita ikat dengan control point. Nah, ini tempat berdiri alat kita yang merah-merah ini ya, control point-nya ini. Nah, berarti ada sekitar 5 sampai 6 control point. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di mana setiap control point itu ditembak bereferensi, saling bereferensi seperti ini. Nah, bereferensi seperti ini. Ini garisnya, panahnya 2 ya, depan belakang. Artinya kita melakukan kontrol kendali, tembakan ke muka, dan tembakan ke belakang. Atau mungkin tembakan biasa dan luar biasa, mungkin ya. Atau mungkin kalau waterpass, sering disebut sebagai tembakan pergi pulang. Pergi pulang itu berarti tembakan pergi ya, berangkat, nanti ketika selesai, kembali lagi ke titik awal, dan menembak titik-titik sebelumnya. Nah, itu menjadi pengukuran pulang. Tapi kalau backside, foresight, kalau pakai theodolit atau total session sebutannya adalah foresight atau backside. Tembakan muka atau tembakan belakang. Nah, setelah nembak muka, kita nembak ke belakang kembali untuk kendali ikatan titik koordinat. Nah, artinya di sini kita sudah bikin CP 1 sampai 6. CP 1 sampai 6 yang bereferensi lokal terhadap BM. Terhadap BM lokal. CP yang bereferensi terhadap BM lokal. Nah, di mana di setiap CP 1 sampai 6, di mana setiap CP 1 sampai 6 ini ada value-nya. Setelah dikendali tembakan muka belakang, di sini ada kontrol kendali JKV dan JKH. Nah, kalau yang biru ini adalah proses tachimetrinya. Nah, atau pengukuran detail. Nah, kalau yang biru ini adalah tachimetrinya. Nah, yang biru-biru ini adalah tachimetrinya, sedangkan control point ini setiap tembakan muka belakang ini adalah untuk membuat control point yang bereferensi lokal terhadap BM, di mana setiap tembakan control point 1 sampai 6 kembali ke BM itu ada hitungan JKV dan JKH. Atau jaring kontrol vertikal dan jaring kontrol horizontal. Nah, itu untuk yang sering disebut sebagai JKV JKH. Nah, jaring kontrol JKV yang memanjang seperti ini memanjang ya bentuknya ya, memanjang. Ya beli warna yang agak berbeda supaya kelihatan, warnanya kuning, bentuknya memanjang seperti ini. Nah, ini memanjang ini sering disebut sebagai JKH dengan metode poligon terbuka terikat. Nah, ada juga poligon yang terbuka terikat sempurna. Nah, yang depan belakang diikat BM. Atau ada juga yang poligon tertutup. Nah, kalau yang tertutup artinya dia dari sini kembali lagi. Misalnya dari sini, saya kasih warna kuning ya. Dari sini muter, selesai, dia muter lagi, kemudian pengukurannya nutup ke sini. Nah, itu sering sebagai poligon tertutup. Nah, yang seperti sudah saya sampaikan pada diagram sebelumnya. Nah, setiap pengukuran
itu ada JKV dan JKH. Ada nilai atau value yang dikendalikan. Nah, caranya ngitung gimana? Yaitu nanti kita lihat bersama di SMP. Oke. Selanjutnya, ini adalah yang bentuk BM lokal. Nah, kita baru bicara bentuk yang lokal ini. Karena kita hanya mengisi koordinat secara random. Nah, kalau ini kita gunakan, karena kita tidak ikat ke apapun BM-nya ya, langsung diisi langsung dengan value tertentu. Nah, tapi kalau kita BM-nya ini ikat dengan referensi lain, contohnya ya, misalnya patoknya B, nah, ternyata di dekat pengukuran ini ada patok BIG. Warnanya merah ya. Nah, warnanya merah, ada patok atau mungkin titik BM, saya sebutnya BIG, punyanya BIG nasional misalnya gitu ya. Kita ukur secara metodenya mungkin secara orto, ditarik pakai data waterpass atau pakai data theodolit atau pakai geodetik dengan GPS geodetik, direcord waktunya, kita pasang alat di sini, di dua alat ini, kemudian direcord di mana BM ini diikat untuk sebagai referensi, maka koordinat ini adalah turunan dari koordinat BMP. Maka ketika kita punya turunan seperti ini, maka BM kita ini sering disebut sebagai BM orde. Bisa orde 2 atau orde 3, tergantung orde BM big-nya. Biasanya BM big itu ada di orde 0 atau 1. Nah, karena BM big itu dia mereferensi BM global. Nah, ini saya bikin agak jauh ya, supaya di sini kelihatan bahwa ini adalah BM yang jauh. ITRF, nah punyanya global, punyanya BM global. Sehingga ketika ini direferensikan BM big, nah BM yang ini sering disebut sebagai BM 00. Seperti ordenya orde 00. Nah, tahunya orde di mana Pak? Ordenya. Nanti di dalam SN ini ada. Nah, makanya yang paling tua itu adalah orde dari BM global atau BM global. Yang turunannya adalah BM nasional, orde 2 atau orde 1. Turunannya adalah orde 2 atau orde 3, turunan dari orde nasional. Kalau tidak diikat sama sekali dengan BM big atau BM 00, itu disebut sebagai lokal. Nah, seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan, silahkan kalau ada yang mau bertanya, Anda bisa langsung bertanya, potong saja saya dalam menyampaikan paparan supaya Anda bisa langsung tercerahkan. Nah, ini adalah ilustrasi ya. Kadang-kadang ada BM big nasional diturunkan ke BM orde 1, orde 2, kemudian dipakai oleh instansi lain untuk menarik titik pengukuran di sungai yang berbeda, misalnya ditarik ke sini. Maka orde yang ini itu lebih rendah lagi. Nah, orde 00, 1 atau 0, di sini 1 atau 2, atau di sini sudah orde 3. Nah, di sini orde 2 atau 3 ordenya. Semakin rendah orde, biasanya ketelitiannya semakin turun. Ketelitiannya semakin turun. Nah, ini misalnya digunakan untuk pengukuran ke sungai yang lain. Silahkan, kalau ada yang bertanya sampai sini. Kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan. Baik. Nah, ketika kita melakukan pengukuran atau pereferensian atau pengikatan, baik itu BM ke BM big atau BM global, itu biasanya menggunakan metode pengukuran orto atau plane, menggunakan waterpass,
atau teodolit, TS lah kita sebutnya TS itu aja. Atau kita pakai metode geodetik. Geodetik karena ini untuk skala penelitian yang skala pengukuran yang menengah atau biasanya di atas 5.000, artinya di situ kelengkungan bumi masih diperhitungkan. Nah, geodetik itu sangat mengandalkan sinyal. Sangat mengandalkan sinyal. Pada ilmu ukur tanah kita nggak akan fokus pada geodetik atau survei lengkung, kita akan diskusi ke arah yang orto atau plane saja. Untuk yang geodetik sekali lagi saya tegaskan itu ada di mata kuliah yang berbeda. Pun ini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana pengukuran geodetik digunakan untuk mengikat BM-BM tersebut. Nah, caranya gimana? Kita mendirikan alat geodetik di sini. Saya menggunakan simbol panah supaya agak beda ya. Warnanya mungkin saya warna biru. Di sini kita dirikan alat seperti ini. Ini tripodnya ya. Ini tripodnya. Di sini juga ada BM yang di tripod. Nah, setiap data ini akan melakukan perekaman terhadap satelit. Nah, di mana masing-masing individual tripod ini akan merekam satelit yang melintas di atasnya. Nah, ilustrasinya saya sampaikan di diagram di bawah ini. Nah, ini saya hapus dulu. Clear all drawing. Oke. Nah, ini bisa Anda lihat ya. Ini ilustrasinya. Kelihatan nggak ya gambar saya? Kok nggak ada suaranya nih? Halo? Lihat, Pak. Oke, suara saya masih stabil ya? Masih, Bapak. Oke. Masih, Pak. Ada yang mau bertanya nggak? Mumpung ada suaranya ini. Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nggak usah pakai chat ya kalau mau nanya ya. Langsung saja suarakan suara merdu Anda supaya didengar dalam kelas ini. Baik, sebagai ilustrasi pada bagian atas ini, kiri atas, saya gambarkan gambarnya pakai gambar yang nggak gede. Nah, ini. Pada bagian kiri atas, itu Anda bisa melihat bahwa bumi itu ketika melakukan rotasi pagi, siang, malam, pagi, siang, sore, malam, dini hari, sampai subuh, tak berhenti ya, itu di atasnya ada satelit yang beredar. Satelitnya bukan satelit bulan ya, tapi satelit buatan manusia. Di mana satelitnya ada banyak. Satu provider satelit itu bisa menerbitkan antara 6 sampai 16 satelit, satu provider. Misalnya GPS atau Navstar punya Amerika, dia menaikkan mungkin sekitar 8 sampai 16 satelit. Baidu Cina menaikkan berapa satelit. Kemudian Galileo Eropa misalnya dia menaikkan beberapa satelit dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali satelit. Yang mana ketika Anda berdiri di suatu tempat, misalnya di Semarang seperti ini, ketika Anda menggunakan GNSS, entah itu GPS handheld, smartphone, atau GPS geodetik, yang terrecord di dalam instrumen Anda itu adalah satelit yang sedang melintas di atas Anda. Posisi Anda direseksi atau diinterpolasi terhadap satelit yang lain. Jadi makanya semakin bagus smartphone, semakin bagus GPS, kemampuan dia merekam satelit tentu saja juga semakin banyak. Makanya ketika saya ilustrasikan di sini kita menggunakan mobil ini ya. Pada diagram mobil ini ada gambar mobil. Nah, mobil ini untuk menentukan posisinya dia dibandingkan dengan 3 satelit. Kebetulan ada 3 satelit yang melintas di atasnya. Nah, karena berbatas waktu tentu saja satelit itu mengorbit geostasioner. Memang ada beberapa satelit yang tidak geostasioner. Ada yang sun synchronized, ada yang geosun synchronized, ada yang satelit yang hanya berputar di kutub saja, ada tergantung pembuatannya. Nah, di sini saya contohkan sebuah kendaraan. Dia menerima informasi posisi dia dari 3 satelit.
di mana setiap satelit dia akan mereseksi atau menginterpolasi posisi dia terhadap bumi. Sehingga jarak antara bumi dan kendaraan, jarak antara satelit dan kendaraan ini adalah jarak semu, bukan jarak yang sebenarnya. Karena hasil interpolasi, di mana itu tergantung orbitnya, tergantung kondisi ionosfer saat atmosfer, juga tergantung penutup lahan yang ada di sekitar kendaraan mobil, atau sering disebut sebagai multipath-nya, gangguan sinyalnya. Oleh karena itu, data GPS itu tidak seakurat kalau kita pakai orto, karena kalau orto atau pengukuran datar kita akan bersentuhan langsung dengan permukaan bumi. Beda dengan pengukuran geodetik atau GNSS, di mana elevasi atau XYZ itu hanyalah nilai interpolasi, bukan nilai yang sebenarnya. Kenapa seperti itu? Karena jaraknya yang dihitung itu adalah jarak semu, jarak terhadap kendaraan, bukan jarak sebenarnya. Beda kalau Anda pakai meteran ya, Anda ngukur tanah punya Bapak Anda pakai meteran, nah, jaraknya real, benar-benar nyata. Meterannya nempel di atas permukaan tanah. Makanya konsepnya agak berbeda antara pengukuran orto dan pengukuran geodetik. Nah, kembali kepada diagram yang ini tadi, bahwa saya menaruh 2 atau 3 alat untuk merekam satelit secara bersamaan. Nah, nanti ketika diolah akan terekam di sini ya, kelihatan ya. Semoga kelihatan. List satelit yang ada di rekaman salah satu alat. Di sini ada B1, rover 1. Jadi titik BM dibanding BM big. Nah, semakin banyak datanya itu semakin bagus. Semakin bagus keterpercayaannya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah satelit yang melintas di atas kita. Ini kok bisa banyak, Pak? Karena dia pengukurannya agak panjang di sini. Ada agak panjang. Contoh di sini duration-nya adalah 2 jam 31 menit. Jadi secara kontinu 2 jam 31 menit, satelit yang melintas di atas hemisfer alat atau belahan bumi alat itu terekam di sini kondisinya. Nah, untuk dibandingkan kondisi satelitnya. Nah, kondisi satelit itu tidak selalu bagus ya. Contoh kalau Anda lihat yang di sini nih. Nah, di sini ada yang kosong, putih-putih, ada yang full berwarna. Nah, ini kan kalau ditampilkan dalam bentuk grafis, durasinya seperti ini. Nah, ada yang berwarna hijau ungu yang enggak full. Nah, inilah yang kemudian sering diolah, dikoreksi atau diprocessing untuk mendapatkan nilai-nilai elevasi geodetiknya, atau sering disebut sebagai elevasi interpolasinya. Nah, atau sering disebut sebagai DN atau DE. Di sini disebut sebagai DNDE ya. DNDE itu adalah difference north dan difference east dalam meter, dan difference height, nah, atau beda tinggi. Tapi sekali lagi ini adalah beda tinggi terhadap satelit ya, bukan real yang sebenarnya, karena tidak mengukur secara langsung, tidak diukur secara langsung, hanya mengandalkan sinyal dan jarak satelit, di mana jarak itu relatif. Jarak itu relatif. Jarak satelit ke bumi itu relatif. Maaf. Nah, di sini artinya ketika kita butuh pengukuran yang konsisten. Berarti kalau BM1, BM orde 1, orde 2, orde 00, orde 3, itu waktu perekamannya beda, Pak. Beda. Di SN ini dijabarkan. Nanti kita lihat bahwa beberapa orde benchmark yang bereferensi nasional ataupun global, itu perlakuan record data satelit pengukuran geodetiknya itu berbeda dengan BM yang ordenya kecil-kecil, di bawah 2 atau 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Nah, kembali kepada masalah positioning tadi ya. Nah,
Nah, elevasi yang muncul pada pengukuran geodetik ini yang mana tadi ya? Bentar, saya cek. Nah, yang ini elevasi yang muncul pada pengukuran geodetik ini tidak sama dengan pengukuran orto. Sekali lagi. Kenapa? Nah, kita cek kalau Anda ingat diagram BIG yang kemarin yang ini ya. Pengukuran yang ini tentu saja yang satu adalah pengukuran satelit, yang satu pengukuran di atas darat. Tidak bisa dibandingkan. Nah, tidak bisa dibandingkan. Nah, beberapa titik-titik BMBIG yang sering dipakai itu saya jabarkan di sini di dalam paparan ini. Yang pertama ada jaring kontrol geodesi, ada INA-CORS, ada INA-TIDES, kemudian juga ada INA Geoid 2020. Nah, di sini akan saya jelaskan satu-satu. Yang pertama adalah jaring kontrol geodesi. Nah, jaring kontrol geodesi itu biasanya diletakkan, disebar secara triangulasi ya, triangulasi bentuk segitiga. Nah, berbentuk segitiga yang menjaring seluruh Indonesia. Nah, misalnya kita punya map Indonesia, saya gambar secara random ya Indonesianya ya, Pulau Jawa tok saja, Pulau Jawa saja saya gambar ini. Nah, untuk melingkupi area ini, maka kita butuh titik-titik yang namanya titik referensi. Titik referensi sebagai titik kendali. Nah, biasanya bentuknya adalah segitiga. Nah, mana lagi yang belum terangkum? Nah, kita bikin segitiga seperti ini. Nah, terus seperti itu. Makanya disebut sebagai titik triangulasi jaring kontrol geodesi. Maka sebenarnya seperti ini. Dan seterusnya. Mirip dengan poligon Thyssen. Nah, mirip ya, tapi bukan berarti sama. Nah, sistem referensi geospasial ini dia mengacu kepada sistem global. Jadi sistem jaring kontrol geodesi ini adalah sistem nasional yang secara konsisten dan kompatibel yang terikat secara global. Nah, supaya kita bisa pakai secara terus-menerus. Karena yang namanya kegiatan pengukuran itu tidak selalu berhenti pada 1 tahun tertentu. Bisa sampai 2 tahun, sampai 10 tahun kemudian dipakai data pengukurannya. Kan seperti itu. Nah, sistem kontrol geodesi ini diukur secara spesifik dengan lintang bujur, dengan tinggi skala, dengan gaya berat dan orientasi seluruh Indonesia, termasuk nilai-nilai terhadap perubahan waktu. Nah, kenapa kok waktu dihitung di sini? Karena Indonesia itu terlingkupi oleh 3 waktu bagian. Ada bagian barat, waktu atau sering disebut WIB, ada WITA, ada WIT. Nah, Anda bayangkan ketika kita melakukan pengukuran geodetik yang berbasis waktu, di mana kita kembali ke diagram yang ini ya, bahwa sering kita menggunakan durasi waktu sebagai timeline pengukuran geodetik. Bayangkan kalau kita harus menyalakan bersamaan, tapi WIB antara satu wilayah dan wilayah yang lain tidak sama. Nah, itu harus diperhitungkan juga. Nah, itu hanya salah satu ilustrasi saja yang berhubungan dengan waktu. Lintang dan bujur jelas. Tinggi ini jelas. Ada juga skala juga jelas. Nah, yang selanjutnya adalah gaya berat. Nah, apa itu gaya berat? Gaya berat itu adalah gravitasi. Nah, kita tahu bentuk bumi itu kan tidak berbentuk sempurna ya, lingkaran tidak berbentuk lingkaran sempurna. Di mana di dalamnya dia ada sebuah core inti, cair yang selalu berputar terus-menerus. Dan putarnya tidak searah gini terus ya. Kadang dia ke arah sana, kadang ke arah sana, kadang ke arah sana. Jadi dia berputar secara tidak konsisten. Jadi berputarnya dia berubah-ubah. Sehingga gaya berat bumi itu bisa berpindah ke segala arah. Bisa berpindah ke segala arah. Bisa ke sana, bisa ke sana, bisa ke sana, bisa ke sana. Akibatnya apa? Bentuk bumi yang paling mudah berubah adalah pasang surut. Nah, akibatnya pasang surut bumi juga berubah-ubah.
ada yang tebal di sini, yang di atas sini tipis. Sehingga ketika ada gunung di sini, gambar gunung saya jelek ya. Nah, ketika kita ada sebuah gunung di sini dan mau diukur elevasinya, di mana nolnya adalah muka air laut, maka itu bisa bervariasi. Kalau pas surut, bisa jadi gunungnya lebih tinggi, tapi pas pasang, gunungnya bisa jadi lebih rendah. Karena nolnya pindah-pindah. Pas pasang dan pas surut. Misalnya gini, saya gambar 2 dimensi. Ini gunung, kemudian saya gambar warna biru untuk laut. Nah, ketika surut, nolnya di sini. Nah, ketika pasang, nolnya di sini. Nol lautnya. Nah, padahal antara ini dan ini ada gap sekitar 5 meter. Nah, bisa jadi gunung A ini, yang atas ini, nilai elevasinya bisa jadi berubah dengan selisih 5 meter. Nah, dan ini merupakan bentuk bumi yang sudah saya sampaikan, yang umum digunakan di satelit, yaitu model bumi yang berbentuk elipsoid. Nah, elipsoid. Sehingga yang semua data dari GNSS itu bentuknya elipsoid. Sehingga harus memperhitungkan gravimetri gaya berat atau pasang surut. Nah, bandingkan kalau Anda melakukan pengukuran orto terus dikombinasikan dengan data GNSS, di mana waktu pengukurannya nggak jelas, kapan pasang surutnya nggak jelas, sehingga gap ketinggian pasang surut ini bisa mempengaruhi elevasi GNSS. Tentu saja elevasi orto pengukuran darat Anda nggak bisa di-match-kan dengan ini. Secara konsep bisa, secara konsep. Konsepnya gimana? Konsepnya pakai yang ini, punyanya Big ini. Nah, pakai konsep yang ini. Kita memperhitungkan pasang surut, kita memperhitungkan barometrik, pengukuran barometrik. Nah, ditambah. Jadi H geoid atau H geoid itu H MSL atau H yang berdasarkan muka air laut ditambah selisih gaya berat atau gravimetrinya dan dikoreksi dengan koreksi tambah selisih gaya berat barometriknya. Seperti itu. Nah, kembali ke Inakor. Kembali. Nah, di sini jaring kontrol ya. Maka setiap titik kontrol geodesi memiliki epoch 2012. Nah, epoch itu apa? Epoch itu adalah waktu perekaman. Nah, jadi sejak 2012, tanggal 1 Januari 2012, BMBIG ada yang menyala terus-menerus. Jadi ada BM elektronik yang nyala terus-menerus yang digunakan untuk memantau bereferensi terhadap BM yang global. Nah, kalau yang tadi pengukuran di atas sebelumnya tadi ada di ring 2,5 jam ya. Ada di ring 2,5 jam. Nah, kalau yang punya BIG ini 24 jam atau 24/7 setiap hari. Ring waktunya bervariasi, ada yang 8 detik, ada yang 5 detik. Nah, kalau alat geodesi yang punya lab, geodetik yang punya lab itu disetting di 8 detikan, sehingga setiap 8 detik dia merekord. Nah, setiap 8 detik ada record, sehingga data panjang perekaman bisa muncul pada data-data ini. Nah, berkaitan dengan epoch 2012 ini adalah mulai dia merekord sampai sekarang. Yang direcord atau BM yang dirujuk adalah Global ITRF 2008. Punyanya global, bukan punya Indonesia sendiri. Jadi BM Indonesia, N-nya, nasionalnya itu mereferensi pada Global ITRF 2008. Nah, BM ini bentuknya adalah BM yang berwujud pilar. Berwujud pilar di mana digunakan sebagai kontrol vertikal dan kontrol horizontal. Nah, di sini
di mana itu dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011. Nah, saya nggak akan jabarkan undang-undang ya, Anda bisa cari secara referensi. Nah, data ini direferensikan, dikorelasikan dengan beberapa titik-titik selain jaring kontrol geodesi. Ada beberapa jaring kontrol punyanya BG, salah satunya adalah jaring kontrol berpilar gaya berat, ada jaring kontrol pasang surut juga ada jaring kontrol yang menyala terus-menerus, seperti stasiun telemetri demikian. Ada cuman pilar yang menunjukkan titik elevasi saja. Nah, seperti itu. Tidak selalu berbentuk telemetri atau elektronik. Nah, di sini ada berapa saya jabarkan. Nah, paparan saya kalau Anda ingin lihat jelasnya, Anda bisa akses pada laman berikut srgi.big.go.id ya. Anda bisa akses di situ. Nah, di sini kita ada titik kontrol BG yang kedua, yaitu INA course. Apa itu course? Di sini sudah saya jabarkan ya, yaitu Continuously Operating Reference Station. Nah, continuously operating. Jadi dia bernyala terus-menerus selama 24 jam kali 7. Nah, dia nyala terus tadi-tadi seperti itu. Nah, bisa di 5 detik atau 2 detikan. Nah, ini juga tersebar di seluruh Indonesia. Meskipun tidak merata ya, karena ini elektronik. Biasanya dia disematkan di provider Telkomsel, kalau tidak di BPN tingkat kabupaten atau provinsi. Dititipkan seperti itu untuk catu dayanya atau listriknya. Nah, yang INA course ini bisa digunakan untuk pengukuran geodetik secara real time kinematik atau RTK. Bahkan kadang-kadang kita juga sering pakai untuk metode N-trip, pakai yang internet protokol. Nah, pengukuran RTK atau N-trip itu bisa digunakan sebagai tachymetry, tapi khusus yang geodetik. Seperti itu. Pengukuran detil tapi yang menggunakan teknik geodetik. Tentu saja yang sering digunakan adalah XZ-nya. Z-nya nggak dipakai karena Z-nya adalah Z ellipsoid. Dan itu sangat tergantung sinyal atau tergantung multipath gangguan sinyalnya. Nah, INA course ini selalu diupdate selama 1 hari setelah perekaman ya. Misalnya Anda mau ngambil data perekaman hari ini, tunggu 1 hari, besok baru bisa di-download. Ini gratis ya. Silakan Anda akses sendiri di INA course tadi. Nah, INA course ini dia juga untuk monitoring pergerakan lempeng bumi, studi geodinamika dan meteorologi atau ionosfer. Kenapa di sini ada meteorologi dan ionosfer? Karena beberapa pengukuran tingkat global yang orde 00 atau 01 itu biasanya harus ada pengukuran meteorologi sebagai kalibrasi meteorologi. Contohnya apa ya, tekanan udara dan suhu, di mana itu mempengaruhi perhitungan elevasi suatu tempat. Nah, kalau Anda ingat gradient pressure di mata kuliah di mata kuliah meteorologi klimatologi, bahwa tinggi tempat itu mempengaruhi tingkat tekanan udara suatu wilayah, ataupun perbedaan tinggi tempat bisa mempengaruhi suhu udara. Nah, itu juga bisa digunakan sebagai titik kontrol. Nah, selanjutnya kita sampai pada INA tides atau lebih ke arah titik kontrol yang berfungsi sebagai pengamat pasang surut. Fungsinya banyak ini ya. Sebagai peringatan dini terhadap tsunami, jelas. Dia juga bisa digunakan sebagai titik kontrol elevasi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, elevasi itu sering dikontrol dengan pengamatan pasang surut, baik secara langsung ataupun secara elektronik. Nah, maka data pengamatan pasang surut ini bisa digunakan sebagai kontrol elevasi geodetik. Nah, dan termasuk geodinamika. Geodinamika itu artinya perubahan gaya berat tadi.
perubahan gaya berat. Nah, silakan kalau mau bertanya, saya masih membuka pertanyaan ya. Kita masih panjang paparannya, jadi santai saja. Oke, yang selanjutnya kita sampai pada tahap model geoid. Dari model pasang surut yang punyanya BIG tadi, dan model elipsoid punyanya BIG tadi, kita bisa menghitung elevasi-elevasi yang bersifat mendekati orto, mendekati datar. Di sini dijabarkan, kalau diperhatikan ya, ada geoid adalah bidang ekipotensial yang tergantung pada gaya berat bumi yang berpindah-pindah seperti yang saya sampaikan tadi. Yang umumnya berhimpit, nah, dengan muka air laut global. Nah, sehingga pengamatan muka air laut global bisa digunakan sebagai kalibrasi terhadap elevasi elipsoid. Nah, seperti itu. Nah, perhitungan perubahan muka air laut secara global itu sering digunakan untuk membuat model geoid atau model gaya berat bumi di sini. Model geoid adalah model suatu citra, suatu formula matematis yang menunjukkan kondisi gaya berat bumi pada saat pengukuran terjadi. Karena geoid ini selalu berubah-ubah ya. Pada tahun ini atau mungkin 5 tahun yang lalu atau 5 tahun yang akan datang, elevasi suatu tempat itu terhadap titik tengah bumi atau titik berat bumi itu berpindah-pindah. Karena titik tengah bumi itu mempengaruhi muka air laut, di mana muka air laut itu sebagai nolnya semua elevasi, kan gitu ya. Nah, oleh karena itu, dari data pasang surut tadi bisa dirubah menjadi sebuah citra perubahan gaya berat. Bentuknya citra ya, imagery. Kalau Anda pernah ambil apa namanya? Ini sebuah citra, saya anggap sebuah citra di mana di dalamnya ada pixel ya, atau picture element, ukuran terkecil dalam suatu gambar, misalnya seperti ini. Nah, berdasarkan pengamatan pasang surut tadi, maka muncul sebuah citra gaya berat, di mana citra gaya berat ini berisi sebuah skala keabuan ya. Tahu ya yang dimaksud skala keabuan kalau Anda sudah ambil data penginderaan jauh. Sebuah citra skala keabuan yang mempunyai warna-warna tertentu. Misalnya kalau 0 itu warnanya gelap, dark. Kemudian kalau putih itu warnanya maksimal atau 100 atau 1256 atau 1200 tergantung bitnya. 2 bit, 8 bit, 6 bit atau 16 bit itu bisa berbeda-beda. Sehingga ini gradasinya juga bisa sangat bervariasi. Nah, citra gaya berat itu diturunkan dari data-data muka air laut global yang dirata-rata pada saat pengukuran. Sehingga bisa digunakan untuk koreksi. Nah, ini misalnya adalah citra gaya berat. Nah, di sini misalnya ini adalah citra gaya berat. Model koreksinya berarti kalau kita menggunakan sistem, nah kalau kita punya data pengukuran geodetik, misalnya contoh kita ambil salah satu yang di sini ditampilkan di dalam list BIG, kita punya contoh, salah satunya adalah citra elevation model atau sering disebut sebagai digital elevation model, singkatannya DEM ya. Oke, di sini ada 2 contoh yang dimiliki oleh BIG. Yang pertama adalah topografik atau SRTM. Ada juga yang punyanya yang terbaru namanya DEMNAS ya, DEMNAS. Nah, ada juga DEMNAS, ini termasuk yang baru. Jadi ada DEMNAS, ada SRTM. NASA punya ASTER-GDEM kalau nggak salah ya. Nah itu, data-data elevation model atau data-data ketinggian, citra-citra ketinggian tempat, itu karena dia menggunakan radar,
yang berbasis dengan satelit posisi, maka elevasinya dia adalah elevasi yang bersifat elipsoid. Nah, dia elevasi yang bersifat elipsoid. Ini adalah citra-citra yang elevasinya adalah elipsoid. Nah, citranya dia berbasis elipsoid. Sedangkan citra gaya berat kita itu dia sudah geoid. Maka supaya bisa menjadi sebuah data elevasi yang ortometrik atau sering disebut mirip orto, data elevasi ortometrik, data elevasi yang ortometrik, maka kita bisa kombinasikan. Nah, misalnya dua citra ini dikombinasikan, ditambah atau dikurang sesuai diagram pasang surut tadi, yang ini ya, saya tunjukkan. Nah, yang ini dikurangkan atau ditambahkan seperti ini, dua citra ini, maka elevasi pada DEMNAS itu atau SRTM bisa menjadi elevasi yang bersifat ortometrik atau geoid ortometrik. Nah, mirip dengan elevasi atau ibaratnya saya sebutnya adalah elipsoid yang digeoidkan. Meskipun dia disebut ortometrik, bukan berarti data ini kalau kita bandingkan dengan pengukuran darat yang secara langsung itu tetap ada selisih, ada selisih yang lumayan besar. Nah, selisih itu sering disebut sebagai undulasi. Di sini dijabarkan enggak ya? Nah, undulasi ini. Nah, seperti itu. Nah, proses penambahan pengurangan nilai citra tadi itu detailnya seperti ini. Anda bisa akses ini di dalam webnya BIG. Nah, ini saya sampaikan secara detail seperti ini prosesnya. Nah, yang saya sampaikan tadi sebelumnya itu ilustrasi secara ringan ya, secara ringan. Detailnya seperti ini. Saya ada global geoid model, kemudian di record long wave-nya, kemudian ada kombinasi quasi geoid dan seterusnya. Di sini ada digital elevation model. Nah, kemudian ada proses koreksi dengan gravity software dan seterusnya sampai keluar data elevasi yang sudah jadi seperti ini. Tahapannya panjang ya, cuman saya singkat secara secara mudah dipahami pada gambar sebelumnya tadi. Nah, ada beberapa nilai INAGEO 2020 disusun menggunakan data gravimetri tahun 2019. Artinya apa yang muncul kalau Anda main ke web BIG, itu akan ketemu yang namanya citra gravimetri atau citra geoid, di mana itu adalah tahun 2019. Di mana apa yang muncul pada citra geoid adalah selisih undulasi geometrik di setiap titik yang tersebar di Indonesia. Nah, nilai undulasi ini resolusinya kalau tidak salah agak kasar, agak besar. 1 km kali 1 km. Lumayan besar. Kalau Anda bandingkan citra tutupan lahan yang seperti Landsat dan sebagainya, itu dia ada di 60 atau 30 kali 35, 80 kali 80, kemudian dan seterusnya ya. Ada yang resolusi tinggi, Anda bisa pakai citra yang lainnya. Nah, itu salah satu citra yang sering digunakan. Nah, ada beberapa undulasi ya di sini ya. Yang pertama adalah undulasi geometrik, yang kedua adalah undulasi gravimetrik. Nah, ada beda. Di mana keduanya itu dibuat pada pilar TTG. Ini pilar yang biasanya TTG ini tanpa alat elektronik ya. Pilar biasa seperti ini yang tanpa elektronik. Nah, tanpa elektronik. Nah, undulasi ada dua ya, undulasi gravimetrik dan geometrik.
Gravimetrik itu yang dengan gaya berat tadi. Kalau yang geometrik, yang namanya geometrik itu kan bentuk ya, bentuk bumi. Nah, misalnya ada selisih pasang surut. Nah, itu yang kita gunakan. Disebut sebagai undulasi geometrik. Sedangkan gravimetrik menggunakan gaya berat bumi. Nah, inakors ini sangat tergantung dengan wilayah ya. Ada beberapa kondisi atau yang belum merata dan nilainya bervariasi. Ini contoh ya, sebaran di Pulau Jawa, Kalimantan, Bali, Sumatera Selatan, Anda bisa baca secara detail, ada beberapa titik validasi untuk ondulasi gravimetrik tadi. Nah, di sini juga dijabarkan bahwa ini untuk mendukung 1:5.000 ke atas. Yang 5.000 ke bawah tentu saja disarankan dengan pengukuran ortometrik, pengukuran darat. Nah, JKGN ini direvisi setiap semi annual dan annual. Jadi ada yang 1 tahunan atau annual, ada yang 2 atau 3 tahun sekali semi annual. Makanya ada pembaruan. Nah, contohnya apa? Nah, ini saya sampaikan ada contoh gambar diagram sebaran titik inakors geo di seluruh Indonesia. Nah, yang membentuk triangulasi tadi ya, bentuknya segitiga meskipun tidak merata. Di sini ada informasinya, tahun pembuatan 2009, posisinya di Semarang. Ini yang saya klik di sini ya kebetulan. Jadi kalau Anda klik di BIG, di web Inakors tadi, maka akan muncul PDF yang menampilkan fotonya, posisinya, informasinya, baik yang di berbagai kecamatan maupun kabupaten dengan karakteristik posisi yang beda-beda. Contoh ini diletakkan di atas atap IndiHome Telkomsel, misalnya seperti itu. Jenis antena juga dicatatkan di sini ya, karena sering digunakan sebagai modal analisis geodetik. Nah, jadi saya tekankan di sini bahwa saya sampaikan, saya masih sering menjelaskan pengukuran geodetik, pengukuran ortometrik, pengukuran geodetik, pengukuran ortometrik. Tapi nanti setelah pertemuan hari ini atau besok, saya akan mulai meninggalkan pengukuran geodetik karena mata kuliah kita adalah ilmu ukur tanah, di mana pengukurannya adalah ortometri datar flat. Nah, untuk mata kuliah yang masuk ke geodetik, analisis radial, network, dan sebagainya, itu masuk ke mata kuliah yang lain. Oke. Nah, di sini ada juga saya tampilkan ada stasiun TTG juga, bukan di mana. Nah, ini STO Tugu Semarang posisinya bentuknya seperti ini, bentuknya adalah 35 kali 35 cm, panjangnya 100 cm dan seterusnya. Ada deskripsinya. Nah, ini saya ambil yang Pulau Jawa saja, TTG. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang terkait pengantar tentang sebelum kita masuk ke arah JKV, JKH ya, mungkin Anda ada pertanyaan, karena setelah ini saya akan melakukan break selama 10 menit atau 15 menit sampai 16.45. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Halo? Tidak ada? Sejauh ini belum, Pak. Baik. Saya akan melakukan break ya. Baik, Pak. Ya, break. Tak tulis di sini biar kelihatan. Break sampai 16.45. Nah, recordnya saya hentikan dulu. Oke. Baik. Tadi kita sudah membahas pengantar terkait JKV dan JKH. Selanjutnya kita masuk pada JKH. Nah, JKH di sini adalah SNI yang saya rujuk. Ada 2, yang pertama adalah JKV, standar nasional terkait jaring kontrol horizontal, dan satu lagi jaring kontrol vertikal nasional. Nah, yang dirujuk adalah yang pertama, kita bahas yang horizontal dulu, yaitu horizontal kita pakai yang SNI. SNI
standar nasional, nomornya ada di sini, di bagian atas ini ya, 196724 dan seterusnya. Saya tidak akan tunjukkan lebih lanjut, ya Anda bisa baca sendiri. Tapi sebelumnya saya berikan pengantar daftar isi dulu untuk yang SNI ini, di mana daftar isinya, kalau Anda lihat, di sini ada macam-macam. Yang pertama adalah ruang lingkup, dan ruang istilah dan definisi. Nah, saya sampaikan bahwa pada semua jenis SNI, meski misalnya itu SNI pengukuran, SNI drone, dan sebagainya, pengukuran udara dan sebagainya, pada bab 1 dan 2 itu selalu ada yang namanya ruang lingkup dan istilah atau definisi. Selalu seperti itu. Itu adalah bahasa SNI. Di mana ini adalah ruang lingkup yang akan sering ditemukan dan definisi yang sering digunakan dalam menyampaikan informasi-informasi terkait SNI tersebut di dalam semua subbab selanjutnya. Makanya ini perlu Anda kuasai. Nah, yang jadi concern adalah pada yang saya box merah ini. Ada 3. Yang pertama adalah klasifikasi jaring kontrol horizontal, halaman 9. Kemudian juga ada lampiran C terkait deskripsi titik, foto tubuh dan sebagainya, serta pada lampiran G berisi tentang metode poligon. Nah, pada yang horizontal atau JKH ini Anda akan sering menemui survei pemetaan yang berbasis geodetik. Nah, yang saya merah-merah ini adalah survei pemetaan atau kontrol horizontal yang berbasis dengan ortometrik. Nah, makanya ini saya kotak merah. Kalau Anda baca pada bagian non yang saya kotak merah, itu biasanya masih merujuk pada yang survei pemetaan geodetik. Itu akan kita bahas di kelas lain. Kita kupas habis di kelas lain atau mata kuliah lain. Karena nggak cukup waktu kita kalau hanya 3 SKS untuk membahas yang pengukuran geodetik dan pengukuran planar atau orto secara langsung. Maka kita pecah menjadi 2 mata kuliah. Nah, di sini yang perlu saya tegaskan adalah pada 3 kotak merah ini. Nah, sekarang kita akan coba ngeklik link ke SNI-nya. Semoga terbuka ya, open hyperlink. Share screen saya ganti pakai yang SNI. Nah, oke, apakah sudah berganti tampilannya? Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Nah, SNI ini ada macam-macam. Nah, jaring kontrol horizontal, pengukuran drone, atau pemetaan hidrometri, atau pemetaan penutup lahan skala banding 50.000, 250.000, itu punya SNI sendiri-sendiri. Detil dan sebagai kontrol kualitas. Semuanya di bagian awal selalu ada daftar isi seperti ini. Ini yang sudah saya box tadi ya. Nah, kemudian ada ruang lingkup dan definisi. Nah, ini yang harus Anda hafal sedikit-sedikit. Khususnya pada ruang lingkup dan istilah definisi. Karena ini akan sering Anda pakai sampai di mata kuliah survei topografi nanti. Termasuk ini contoh, datum geodetik, DOP, dilute of precision, kesalahan elips absolut, dan seterusnya. Nah, di sini juga ada beberapa istilah yang berkaitan dengan GPS atau Global Positioning System. Nah, ini adalah salah satu contoh yang saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pengukuran berbasis survei geodetik. Nah, ini yang untuk mata kuliah yang lain yang perlu Anda skip. Nah, untuk mata kuliah yang lain, contoh yang termasuk ini, berapa jaring kontrol horizontal ini masuk karena ada 2 ya, jaring kontrol horizontal untuk yang berbasis geodetik, juga ada yang berbasis poligon atau ortometrik. Kelas jaringan sama ini di geodetik. Nah, nanti Anda akan lihat. Nah, di sini ada beberapa terminologi akan sering muncul seperti ini contoh.
metode pseudokinematik. Nah, adalah metode survei GPS. Survei GPS ini berarti survei geodetik ya. Ini masuk kelas lain. Yang ada kalimat seperti ini berarti ini masuk di ranah kelas lain. Anda boleh skip untuk bacaan kita pada mata kuliah ini. Nah, fokus kita adalah pada yang ilmu ukur tanah, maka yang poligon ini saja. Nah, poligon. Poligon yang saya sampaikan tadi sudah saya ilustrasikan di awal. Ada poligon terbuka, ada poligon tertutup, ada poligon terbuka terikat sempurna, ada poligon terbuka terikat sebagian, macam-macam. Nah, ini yang akan kita pelajari di ilmu ukur tanah minggu-minggu yang akan datang. Nah, ini contoh ada berapa metode statik, survei GPS, metode statik, rapid statik, ini sama, dia berbasis metode survei GPS. Berarti ini kita skip, stop and go juga kita skip, multipath, nah dia masih ada antena GPS, berarti ini kita skip, tapi untuk sebagai bacaan tidak masalah. Perataan jaring, nah sama ya. Nah, sistem elipsoid, nah ini yang sering rancu ya, sering kita anggap bahwa sistem pengukuran kita itu orto, padahal kalau GPS atau GNSS biasanya elipsoid. Beberapa bisa digeoidkan atau diortometrikan, tapi tetap tidak bisa disamakan dengan data-data pengukuran ortometrik. Oke. Selanjutnya saya skip, di sini ada juga sama masking angle atau sudut tutupan. Ini masih bahas receiver GPS, jadi saya skip. Survei GPS juga sama, dia masih pada bagian GPS. Nah, ini saya skip. Ini datum yang dipakai ya. Yang diikat pada ITRF tadi, salah satunya adalah WGS 1984. Jaring kontrol horizontal. Nah, ini yang perlu di garis bawahi. JKH atau jaring kontrol horizontal itu selalu dinilai kebagusannya atau kedetilannya atau levelnya berdasarkan rumus-rumus ini, di mana R sama dengan C kali D plus 0,2. C adalah faktor empirik atau target ketelitian yang ingin dicapai. Kemudian R adalah panjang sumbu, panjang jarak pengukuran. Misalnya Anda mengukur dengan berbagai stand, misalnya yang pertama ini stand 1 sampai 2 kilo, stand 2 3 kilo, stand 4 4 kilo. Nah, R ini adalah panjang total ini dalam milimeter. Dalam milimeter. Nah, selanjutnya juga ada jarak antar titik. Jarak antar titik itu biasanya D. Nah, dalam hal ini kalau Anda lihat ke bawah itu ada tabel yang berkaitan dengan kelas kualitas JKH. Jadi ada kelas pengukuran. Nah, kelas pengukuran jaring kontrol horizontal. Anda mulai bisa lihat di sini ya secara detail bahwa ada level dari 3A sampai D. Level 3A sampai D. Di mana nilainya itu tergantung oleh C dalam ppm. Kalau Anda ingat di pertemuan sebelumnya ya, saya sudah membahas ppm atau part per million, di mana million itu adalah milimeter per milimeter. Millionnya adalah 1 juta, berarti 1 milimeter per 1 juta milimeter atau 1 kilo. Nah, 1 kilo ini adalah panjangnya atau D-nya ini ya. Nah, jadi ketika kita bilangnya ini 1, berarti nilainya adalah 1 mm selisih yang diizinkan atau kesalahan diizinkan per 1 km pengukuran jarak. Kalau pengukuran level B ini berarti 10 mm per 1 km. Berarti kalau pengukurannya Anda 3 km atau 2 km, maka kesalahannya boleh 2 kalinya atau 3 kalinya. Berarti 20 mm atau 30 mm. Beda tinggi yang salah seperti itu. Nah, di sini juga ada rekomendasi pengukurannya. Contoh, kalau 3A kita direkomendasikan pakai geodesi, pengukuran berbasis geodetik pada skala yang kontinu seperti Inacors Geo tadi 24 jam kali 7 hari dalam seminggu. Nah,
Ada juga yang berbasis skala nasional atau regional. Nah, ini sebagai pembanding saja. Horizontal masih akurat. Kalau koordinat horizontal, kalau kita masih pakai geodetik, pengukuran geodetik itu masih akurat karena tidak memperhitungkan kelengkungan, bukan vertikal. Kalau vertikal, kita nggak bisa pakai yang geodetik, JKV-nya. Makanya JKV-nya nanti berdiri sendiri tanpa pengukuran geodetik. Nah, di sini ada juga survei geodetik lokal, pengukuran geodetik lokal. Berarti hanya pengukuran secara lokal. Mungkin pakai titik-titik tanpa diikat secara nasional. Dimana kalau Anda ingat grid-nya tadi ya, berarti ini yang utama, ini diikat ke sini, ini diikat ke sini, ini diikat ke sini. Nah, berarti kalau Anda pakai yang survei geodetik yang B atau C, sebenarnya Anda sudah mengikat ke titik yang paling atas, cuman melalui tahapan orang lain, bukan tahapan buatan Anda sendiri, seperti itu. Makanya disebut orde turunan seperti itu. Nah, maka kalau Anda pengen pengukuran yang detail, kita bisa pakai level yang pengukuran yang datar umumnya ya, seperti itu. Nah, ini masuk kepada tipe jaring kontrol. Nah, ini masih di survei geodetik ya. Ini C sama orde. Nah, ini tingkatan orde tadi yang saya sudah sampaikan di sebelumnya. Orde adalah level data, level BM tadi. Nah, ini bisa jarak yang diizinkan. Nah, jarak terjauh, jarak tipikal antar titik ya berdampingan dalam jaringan, dalam kilometer. Nah, sampai 1000 kilo, di mana kelengkungan itu sudah sangat berpengaruh. Makanya boleh pakai geodetik. Makanya di sini geodetik semua, jarak-jarak di atas 10 kilo ini geodetik semua. Nah, kalau yang seperti ini, berarti ini adalah JKH yang menggunakan titik kontrol pemetaan atau orto. JKH orto, yang ini, yang atas ini JKH geodetik. Yang atas ini JKH geodetik, yang bawah JKH dengan model orto. Atau yang bawah ini yang akan kita pelajari, yaitu yang menggunakan metode poligon. Nah, tahu ya, berarti targetnya ya. Yang ini akan Anda pelajari pada mata kuliah yang lain, yang geodetik ini. Nah, pada yang mata kuliah ini, Anda akan pelajari pada ilmu ukur tanah atau poligon. Nah, seperti itu. Nah, karena itu saya langsung lompat. Beberapa materi yang terkait dengan survei GPS saya skip. Nah, ini sama orde-orde juga. Orde-orde juga, termasuk beberapa syarat-syarat pengukuran. Nah, ini di sini ada pengukuran suhu dan kelembapan pada level orde jaringan tertentu ya. Nah, ini saya skip karena ini sudah masuk pada ranah GPS JKH yang menggunakan geodetik modeling. Nah, pengamatan geodetik. Nah, di sini saya share sedikit saja. Tadi ada orde 00 sampai orde 4 ya. Sama-sama boleh pakai GPS semua, boleh. Cuman ketentuannya jadi beda lama perekaman. Yang ini 24 jam kali 7, yang ini minimal 24 jam, yang ini 6 jam. Nah, kalau Anda lokal di bawah regional, Anda bisa pakai 2 jam atau 1 jam perekamannya. Dengan jenis pengamat yang bervariasi, ada yang double frekuensi, tentu saja yang semakin double frekuensi semakin mahal alatnya ya, GPS geodetiknya. Ada yang satu frekuensi. Nah, kemudian juga ada jaring di sini. Perbedaan saya sampaikan sedikit sebagai pengantar besok di survei GPS. Di sini ada jaring tetap, jaring dan radial. Kalau jaring itu minimal pakai 3 titik sehingga baseline-nya membentuk segitiga. Nah, titik 1, GPS 1, GPS 2, GPS 3. Sedangkan radial kita cuma 2 GPS. Jadi baseline-nya lurus. Nah, seperti ini doang. Nanti gambarnya ada bagian bawah. Nah, semakin tinggi orde 00, maka semakin butuh data meteorologi. Nah, meteorologi untuk pengamatan cuaca sebagai kalibrasi. Nah, ini saya skip
karena masuk ke survei GPS ya terlalu banyak, kita nggak akan selesai. Nanti untuk membahas yang vertikal, saya skip cepat saja. Di sini ada pilar-pilar, contoh pilar ya, atau BM umumnya yang digunakan. Pada orde 1 adalah minimal yang seperti ini, orde 2 minimal seperti ini, orde 3 seperti ini, dan seterusnya. Nah, ini saya skip. Nah, ini adalah survei GPS ya. Ini mata kuliah besok. Anda bisa ambil di pilihan kalau nggak salah ya. Saya tidak akan bahas secara detail, nggak akan habis. Nanti waktu kita habis. Yang ingin saya tekankan adalah, nah ini contoh yang saya sampaikan tadi, baseline itu garis-garis ini. Yang metode jaring itu adalah seperti ini, minimal membentuk segitiga, yang radial satu titik seperti ini. Antar satu titik. Jadi saling lihatnya cuma ke satu titik saja. Sedangkan kalau yang metode jaring itu saling lihatnya lebih dari 2 titik atau 3 titik. Nah, di sini selanjutnya kita akan bahas, kita skip ini masih terkait satelit. Kita nggak akan bahas ini JKH yang terkait satelit. Maka sekarang kita fokus pada halaman 90-an. Coba cek ya. Nah, di sini ada sebuah deskripsi lampiran G, pedoman pelaksanaan metode poligon. Nah, di sini ada contoh beberapa poligon. Saya sudah ilustrasikan tadi sebelumnya ya, yang digambar sungai tadi. Ada poligon terbuka, ada poligon tertutup. Nah, poligon tertutup itu yang seperti ini contoh poligon yang terbuka. Poligon terbuka seperti ini. Kemudian juga ada poligon yang tertutup. Nah, tertutup itu dia nutup kembali. Misalnya seperti ini nutup kembali ya. Seperti ini nanti dia nutup kembali. Seperti ini dia nutup kembali, ditambah 2 titik, nutup kembali. Nah, itu jadi poligon tertutup. Nah, beberapa metode poligon, ada metode yang pengikatan ke muka saja, atau foreside, depan. Ada juga yang backside saja, ke belakang. Ada yang dua-duanya. Nah, untuk JKH harus dua-duanya. Muka belakang seperti ini. Nah, di sini ada nilai sudut, bacaan terhadap BA, juga ada sudut bacaan terhadap A dan B. Seperti kalau Anda kemarin latihan kolimasi, nah selisih sudut horizontal antara tembakan muka dan tembakan ke belakang atau luar biasa dan biasa, itu jadi koreksi pada setiap titiknya. JKH itu adalah jumlah kesalahan titik, kesalahan bacaan sudut pada seluruh titik dibagi jumlah titik berbanding jarak total. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya seperti ini perhitungannya. Untuk penentuan sudut XY turunannya, kita pakai yang ini. Nah, untuk kesalahannya, kontrol kualitas kesalahan poligonnya, kita pakai yang ini. Detail rumus-rumus yang atas ini, perhitungan koordinat turunan, terus koreksi sudutnya, itu kita bahas minggu-minggu yang akan datang. Saat ini saya ingin fokus pada JKH-nya. Nah, JKH itu seperti saya sampaikan, adalah perbandingan sigma jarak, sigma ini sigma jarak ya, sigma jarak terhadap harus lebih kecil terhadap nilai 1/6000 atau 10 pangkat N. N itu adalah jumlah titik. D adalah jarak. Nah, pangkat N. Nah, ini ada grade-grade-nya nanti ya, level-levelnya. Misalnya kalau apa namanya 1/6000, ada 1/4000, ada 1/14.000 F sigma D-nya, itu ketelitiannya nilainya udah beda level. Ada grade A, grade B, grade C, grade D, dan seterusnya. Nah, yang menjadi penentuan adalah nilai-nilai ini. Nah, yang menjadi penentu JKH adalah panjang total, jumlah titik tembakan, dan kesalahan sudutnya. Kesalahan sudutnya, F. Terhadap jarak pembandingnya. 10 akar N itu sama dengan misalnya 1/6000 atau berapa jaraknya. Ini yang sebagai penentu level JKH-nya. Semakin bagus JKH-nya, itu semakin sedikit kesalahan sudut per jarak yang semakin panjang. Jadi sudut kesalahannya semakin sedikit salahnya, tapi jarak pengukurannya semakin panjang. Itu adalah yang semakin
bagus. Yang jelek itu kalau jarak pengukurannya pendek tapi kesalahan sudutnya besar. Nah, itu JKH seperti itu. Jadi JKH itu seperti Anda mengolah data kolimasi, sudut horizontal, kesalahan sudut horizontal, tapi berantai dan panjang. Seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan terkait JKH sebelum saya berpindah ke JKV, silakan. Oke, tidak ada pertanyaan ya. Layar selanjutnya akan langsung lompat ke JKV atau jaring kontrol vertikal. Nah, SNI-nya adalah sebagai berikut. Saya langsung buka ke hyperlink ya. Saya akan langsung share screen JKV, sifat datar. Nah, semoga terbaca ya. Baik, sebelum saya lanjutkan, apakah jaring kontrol vertikal metode sifat datar ini terbaca di share screen saya? Terbaca, Bapak. Oke. Terbaca, Pak. Baik. Oke, sekarang kita lanjutkan bahas metode jaring kontrol vertikal. Nah, jaring kontrol vertikal sebenarnya ada beberapa, tapi ini yang saya cuplik satu, yang nomor ini ya. Nomor 196988 itu yang metode sifat datar. Nah, di sini bisa kelihatan langsung ke daftar isi. Sama seperti tadi, dia akan selalu ada ruang lingkup dan istilah. Nah, ini bahasa SNI selalu seperti itu. Nah, ini penting juga Anda harus ya menguasai kalau mau baca keseluruhan. Baca keseluruhan Anda harus menguasai ruang lingkup dan istilah. Oke, di sini tidak ada yang saya fokuskan ya, karena semuanya menjadi penting. Oke, di sini JKV berarti vertikal. Seperti JKH tadi, berarti JKV adalah selisih beda tinggi. JKV itu adalah selisih beda tinggi yang diizinkan. Nah, diizinkan terhadap apa? Terhadap jumlah titik tembakan atau berdiri alat dan terhadap panjang pengukuran. Nah, seperti itu. Makanya di sini ada yang namanya level-level level pengukuran. Di sini ada kelas LAA, LA, LB, LC, LD dan seterusnya. Maka di sini ketahuan yang halaman 7 ini LAA ini adalah level tinggi, yang LD yang paling rendah. Di mana biasanya semakin besar kesalahan beda tinggi terhadap jarak yang semakin pendek itu ada di LD. Kalau pengukuran yang bagus yaitu pengukuran yang panjang tapi beda tinggi atau kesalahannya sedikit. Nah, itu masuk di LAA. Nah, sekarang kita bahas satu-satu saja secara cepat ya. Oke, di sini jelas ada ruang lingkup, tinggi ortometrik. Nah, tinggi ortometrik adalah tinggi terhadap geoid sepanjang garis unting-unting. Screen sharing has stopped as desired window closed. Loh, kok nutup? Loh, kok nutup? Open link. Nah, kok nutup? Share screen. Oke. Ada apa ini? Bagaimana tadi ya? Nah, sampai ini ya. Oke. Nah, di sini ada titik G sama seperti tadi, geoid, titik datum. Ini kalau bisa Anda hafalkan ya, karena ini kita akan sering interaksi dengan ini. Oke, section, slug. Slug itu adalah jalur pengukuran antar dua titik berdiri rambu dengan sekali instrumen. Nah, seksi pengukuran adalah dua titik TTG yang berurutan. Nah, misalnya Anda punya BM TTG, ada dua tanda tinggi terhadap satu titik Anda itu berarti satu seksi. Ada istilah kering, jalur pengukuran membentuk rantaian tertutup. Berarti kalau Anda sudah selesai satu JKV itu berarti satu kering. Nah, kadang kalau ada sungai tadi, kadang ada sungai, misalnya ada sungai, di sini juga ada sungai, di mana sungainya nyambung hulu. Nah,
Di sini Anda buat penampang melintang misalnya seperti ini, selesai. Anda hitung JKV 1 ini, berarti ini satu kring. Anda di sini juga hitung sendiri, satu kring. Kemudian Anda bikin JKV sendiri dengan referensi yang berbeda. Referensinya sama, cuman JKV-nya Anda pisah. Nah, itu termasuk satu kring. Nah. Oke. Selanjutnya kita masuk ke presisi, akurasi, jelas saya nggak akan spesifikkan. Nah, kita langsung masuk ke klasifikasi aja. Nah, di sini langsung ketahuan. C adalah koefisien kesalahannya dan D adalah jaraknya. Berarti yang diizinkan adalah, misalnya di sini adalah 2 artinya mungkin 2 meter atau 2 mm per D dalam kilometer. Atau 4 mm dalam berapa kilometer pengukuran Anda. Jadi kalau pengukurannya 10 meter ya berarti tinggal dibagi agar menjadi 1 kilometer seperti itu. Nah, semakin tinggi levelnya atau LAA itu semakin kecil nilai kesalahan yang diizinkan. Semakin rendah maka kesalahan yang diizinkan juga semakin besar. Nah, tapi itu tergantung jumlah titik Anda dan tergantung dengan jumlah panjang pengukuran. Nah, karena kalau semakin panjang pengukuran, misalnya ada 2 titik yang salahnya besar, tapi yang titik yang lain salahnya kecil, itu nanti akan dirata-rata. Makanya di sini ada istilah perataan ya. Perataan terkendala minimal, perataan terkendala penuh, nah itu ada perataan. Nah, di dalam setiap deskripsi level ini ada beberapa karakteristik tipe pengukuran yang harus dipenuhi. Seperti kayak JKH tadi. Misalnya ke orde 1, orde 2, orde 3, alatnya harus apa, pengukurannya harus berapa lama, harus ada pengamatan meteorologi, klimatologi. Di sini juga ada seperti itu. Toleransi. Kalau LAA, toleransi per jalur, per kring adalah sekian. Kalau LD, toleransi per seksi, per jalur, per kring adalah sekian. Nah, ini yang kita bicarakan vertikal ya, vertikal saja. Beda tinggi tok. Karena ini sudah masuk JKV. Kalau yang JKH horizontal tadi kita sudah selesai diskusikan sebelumnya. Nah, di sini ada panjang simpul, kemiringan TTG yang dimensi pilar. Misalnya Anda mau bikin JKV dengan orde 0 sampai 4, ini pilarnya beda ya ukurannya. Nah, jadi kalau semakin tinggi biasanya semakin permanen, pilarnya semakin gede. Nah, ini contoh ya, LAA. Kita langsung lompat saja ke tabelnya ya, biar nggak terlalu rumit. Mana tabelnya? Nah ini, contoh ya. Kalau LAA level yang tinggi, itu kita harus pakai alat pengukur gaya berat. Nah, berarti dipasang surutkan, atau mungkin digeoidkan. Pakai data-data seperti itu. Kalau yang LB boleh tidak pakai analisis gaya berat. Nah, seperti itu. Karena beda ya. Nah, terus kalau yang interval bacaan rambu ada 5 mm, 10 meter. Nah, Anda ingat ya tentunya yang di pil scale atau papan bacaan itu yang kemarin Anda tembak ketika latihan di lapangan itu ada mistar yang berhuruf toh. Ada jaraknya yang 5 mm-an, ada yang 10 mm-an. Yang kita punya 10 mm-an. Yang merah putih itu 1 cm. Nah, untuk yang LAA itu berarti kita pakai yang merah putihnya per 5 mm. Nah, seperti itu. Bedanya seperti itu. Kondisi tripod misalnya. Kalau yang kaku, seperti yang kita pakai kemarin kaku ya. Kalau yang teleskopik di sini, itu yang seperti antena radio itu, yang bisa dipanjang pendekkan itu. Itu nggak boleh dipakai untuk yang LC ke atas. Dan seterusnya. Penentuan nivo, nah, untuk LA sampai LC itu wajib. Yang LD opsional. Nah, nivo-nivonya itu. Nivo atau penyeimbang benang merahnya itu, penyeimbang airnya itu. Termasuk cek kolimasi. Kemarin Anda lakukan, Anda sudah belajar ini kemarin ya. Membuat cek kolimasi untuk vertikal dan horizontal ya. Nah, ini sudah ada. Alat yang diizinkan kesalahannya adalah yang ideal adalah 2 detik. Jadi kalau Anda kemarin melakukan cek kolimasi kok alatnya itu di atas 10 detik,
berarti alat Anda hanya layak untuk pengukuran level LD. Nah, itu kalau Anda pengukurannya benar ya. Kalau pengukurannya benar, kalau pengukurannya salah bisa jadi lebih dari 10 detik. Jadi tidak selalu alatnya yang salah, bisa jadi yang baca juga salah. Kalibrasi lambu dan sebagainya ini sudah ada aturannya semua. Untuk level-level pengukuran LA sampai LD semua juga sudah diatur. Nah. Selanjutnya adalah prosedur pengukurannya. Di sini ada beberapa yang Anda bisa baca secara detail. Yang pasti saya akan fokuskan pada beberapa yang penting saja. Contoh ini, pencatatan rambu. Jadi ketika Anda baca tembakan, ada yang wajib di sampai 0,01 mm untuk yang LAA. Kalau yang LD itu 1 mm masih diizinkan. Nah, jadi kalau Anda baca jadi tidak hanya 1456, kalau yang levelnya sampai 0,1 harusnya 1456,2,1 seperti itu. Kalau yang 1 mm berarti langsung 1456 gitu. Ya ada desimal di belakangnya. Kemudian jarak pandang alat juga memegang peranan penting ya. Jarak pandang alat. Kalau LD Anda berdiri antar alat, misalnya ada alat 1, alat 2, Anda tembak, jaraknya itu yang diizinkan kalau LD itu sampai 100 meter boleh. Tapi kalau sudah LAA itu maksimal 20 sampai 30 meter. Nggak boleh lebih. Karena itu akan beresiko pada tingkat kesalahan bacaannya. Tingkat kesalahan bacaannya. Nah, selanjutnya saya juga akan menunjukkan hal yang penting lagi, yaitu yang berkaitan tentang pengukuran pergi pulang. Ternyata pada setiap pengukuran LAA sampai LD, pengukuran pergi pulang itu wajib. Nah, pengukuran pergi sampai pulang. Maaf. Jadi misalnya kita punya berdiri alat seperti ini, 1, 2, 3. Kita ukur pertama pergi. Setelah selesai kita ukur kembali pulang kembali titik awal. Nah, wajib. Nah, terpas wajib pergi pulang. Oke. Terus ini ada beberapa kesalahan penutup maksimum, ini sama ya. Akar D tadi saya sudah jelaskan levelnya. Dari 2, 8, 12, 14 atau 18. Kemudian juga jumlah titik BM minimum yang dipakai. Nah, berarti ada titik kontrol BM lain. Nah, ini juga sama ya, kesalahan per kringnya, seksi atau kring yang diizinkan ini juga ada. Nah, makanya penting kalau kita menguasai ruang lingkup dan batasan istilah sebelum membaca ke dalam sebuah SNI. Karena ada istilah-istilah yang mungkin awam bagi Anda, tapi kalau Anda sudah hafal, tidak masalah. Nah, kurang lebih itu ya. Di belakang ini adalah banyak sekali, cuman yang membedakan itu dibahas satu-satu. Kalau LA, LB, LC, LD pengukurannya seperti ini, pengukurannya seperti ini, pengukurannya seperti ini. Nah, cuma dibedakan seperti itu. Nah, semakin ke bawah atau LD itu semakin pengukurannya semakin mudah, semakin cepat. Semakin ke atas semakin sulit, semakin lama. Di bawahnya juga ada patok-patok yang digunakan, saya nggak akan bahas lebih lanjut. Termasuk form yang biasa dipakai. Nah, form pergi pulang kiri kanan. Nah, benang atas, benang bawah, benang tengah. Ini isiannya standar ya. Saya nggak akan detailkan. Ini derajat saya nggak akan detailkan juga. Ini salah satu teknik pengukuran kolimasi ya. Saya nggak akan detailkan. Kemarin Anda sudah coba. Tapi secara general ya, kalau di sini ada rumusnya ya. Nah, ada juga teknik-teknik pengukuran. Contoh pengukuran lompat kata. Lompat kata itu seperti ini, desimal. Dari 1 ke 2, 2 ke 1 itu lompat-melompat. Seperti itu. Juga ada skema pengingatan sementara yang berbasis, misalnya ditunda. Artinya ditunda itu enggak diukur di hari yang sama ya. Jadi atau tidak berantai. Dirantaikan kemudian. Seperti itu. Nah, ini ada pengukuran dengan titik G awal dan titik G akhir juga ada. Nah, seperti itu. Termasuk beberapa syarat terkait perataan.
Nah, di sini ada rumusan-rumusan yang nanti akan kita coba praktek untuk menentukan beda tinggi. Nah, Anda ketika menggunakan latihan menggunakan sifat datar, optik, contohnya waterpass, itu berarti Anda akan mulai belajar melakukan pengukuran beda tinggi, dan ketika Anda melakukan kontrol penilaian akhir terhadap jarak, terhadap jumlah titik tembakan, berarti Anda melakukan penilaian terhadap JKV pengukuran tembakan Anda. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan hari ini terkait beberapa materi yang berhubungan tentang pengukuran geodetik, controlling geodetik, controlling pengukuran geodetik, controlling pengukuran planar atau orto, baik itu JKV atau JKH. Nah, mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya bisa sampaikan kepada Anda bahwa sebelum UTS nanti ada responsi centering. Responsi centering. Nah, sebelum responsi centering, Anda akan diminta melakukan pretest. Nah, pretest itu adalah terkait hafalan Anda terhadap ruang lingkup dan batasan istilah yang ada di JKV dan JKH. Saya kira itu Anda bisa hafalkan selama 1-2 minggu ini, karena itu nanti akan dipreteskan. Tidak semua ditanyakan, hanya mungkin 1 atau 3 pertanyaan per anak, sehingga alangkah baiknya kalau Anda mulai menguasai istilah-istilah ini ya. Bab 1 dan 2, baik pada JKV maupun JKH. Nah, itu yang perlu Anda siapkan selain pretest, selain responsi centering sebelum UTS. Baik. Sampai saat ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin bisa saya akhiri dulu untuk sesi minggu ini. Presensi setelah ini akan saya isi ya. Saya isi, nanti tolong divalidasi. Rekornya saya stop dulu supaya